Puji nama Tuhan, Salam. Ya, puji nama Tuhan saudara, kita bersyukur setiap kali kita ibadah, Tuhan selalu melawat. Amin. Ya baik, puji Tuhan. Nah saudara, tema kita bulan ini, kita sudah tahu, perbesar kapasitas dan ketepatan Tuhan. Enlarge capacity and God precision. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, perbesar kapasitas dan ketepatan Tuhan. Apa itu kapasitas? Pasti saudara sudah tahu ya, apa itu kapasitas. Karena saya percaya saudara di sini orangnya sudah pinter-pinter semua. Amin. Ya, kapasitas itu adalah daya tampung atau daya serap ya. Kapasitas adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia. Lalu kemampuan. Jadi kapasitas itu adalah daya tampung, daya serap, ruang atau fasilitas yang tersedia, kemampuan. Lalu ketepatan Tuhan. Ketepatan Tuhan itu artinya bahwa kita melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti pikiran kita sendiri, bukan seperti rencana kita sendiri, tetapi dalam ketepatan Tuhan. Jadi cocok, pas, seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita harus melakukannya seperti yang Tuhan mau. Itu namanya tepat ya. Tapi jangan melenceng. Kalau kita tidak melakukan dalam ketepatan Tuhan, sekalipun mungkin yang kita kerjakan itu luar biasa saudara, sekalipun yang kita lakukan itu ajaib ya, mempengaruhi banyak orang, tetapi tidak tepat seperti Tuhan mau, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Saya katakan tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita melakukannya menurut pandangan dan pikiran kita sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan, betul enggak? Bukan menurut kehendak Tuhan, sehingga sekalipun besar, sudah keluar tenaga, sudah keluar dana, sudah keluar semuanya saudara, ya bahkan habis-habisan. Tapi kalau kita melakukannya tidak tepat seperti apa yang di hati Tuhan, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, semuanya itu saya katakan sia-sia. Mungkin buat orang kita luar biasa, orang melihat kita, memandang kita luar biasa, tetapi buat Tuhan, nah aku kecewa, aku sedih. Karena apa? Tidak sesuai. Kita tarik aja kepada diri kita saudara ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita mau suruh kepada anak kita, umpamanya kita punya anak atau seseorang, dan kita berharap sekali dengan seseorang itu untuk melakukan apa yang ada di hati kita. Tahu-tahu dia mengerjakan sangat banyak, tapi kita tidak ada yang suka. Ya, di hati kita tidak mengena. Pasti kita tidak rasa puas kan? Amin. Tidak puas. Jadi begitu juga, makanya Tuhan katakan perbesar kapasitas dan ketepatan Tuhan. Jadi kalau kita punya kapasitas yang luar biasa ya, harus tetap berjalan dalam ketepatan Tuhan. Jangan lupa saudara ya, kadang orang-orang lupa karena saking luar biasa ya, wadahnya sudah luar biasa, melimpah-limpah kapasitasnya saudara ya, penuh gitu ya. Tetapi tidak dalam ketepatan Tuhan, artinya tidak ada ketundukan di dalamnya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ini tema bulan April ini ya. Nah kemarin saya ingat saudara, ketika saya merenungkan tema ini, memang dari awal tema itu saya dengar, saya terima, saya merenungkan ada pesan Tuhan pada waktu itu. Saya ikut dalam pertemuan WL dan Singer ya. Kalau tidak salah itu akhir bulan Maret, Rabu keempat, karena saya ingat dari kaum wanita dari tempat Opung, lalu saya langsung ke gereja, saya ikut pertemuan WL dan Singer. Lalu pada saat itu ya kami berdoa, menyembah, di situ Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara, Tuhan katakan perbesar kapasitas. Masih ingat WL Singer? Atau lupa?
Perbesar kapasitas dikatakan. Karena Tuhan katakan jangan kamu puas apa yang sudah kamu kerjakan. Karena saudara kita udah mengalami lawatan ya. Nah kita udah menikmati. Pasti kita aminkan itu ya. Nah Tuhan katakan nak jangan puas sebatas itu. Karena Tuhan mau melakukan yang lebih besar dari itu. Maka Tuhan katakan perbesar kapasitas. Tuhan bicara perbesar kapasitas. Karena ukuran Tuhan itu bukan hanya sedikit, tapi lebih, dan lebih. Ya, bertambah, dan bertambah. Kalau kita kan puas, aduh jemaat sudah mengalami lawatan, semua udah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, udah nangis, udah puas sekali. Jangan puas kata Tuhan, karena Tuhan mau melakukan lebih dari itu saudara, amin. Saudara percaya di tempat ini Tuhan akan melakukan lebih dari itu sampai Tuhan katakan orang di luar sana bertekuk lutut menyembah. Jadi bukan hanya kamu bertekuk lutut menyembah di tempat ini karena kamu mengalami lawatan Tuhan, tapi Tuhan punya kehendak, punya rencana sampai orang di luar sana bertekuk lutut menyembah Tuhan. Jadi maka itu Tuhan katakan kepada PW ya, perbesar kapasitas, jangan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita mengalami lawatan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mau melakukan lebih besar, amin. Itu janji Tuhan saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Itu akan Tuhan lakukan. Bahwa Tuhan akan mencurahkan kuasanya lebih dahsyat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bukan untuk kemegahan kita saudara, untuk kita tonjolkan wah kami hebat nih. Bukan, tapi supaya Tuhan dimuliakan, supaya setiap orang bertekuk lutut di kaki Tuhan, menyembah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Dan banyak hal yang Tuhan sampaikan pada waktu itu, tapi yang saya memang pegang itu tentang perbesar kapasitas bagi pelayan-pelayan Tuhan. Nah sekarang ini apakah tema ini hanya untuk pelayan Tuhan? Saudara? Amin? Tidak. Ya mari kita mau belajar memperbesar kapasitas. Jadi saudara, waktu saya dalam pertemuan itu saya sangat diberkati ya. Saya sangat diberkati, itu pun untuk saya. Supaya saya pun jangan puas dengan apa yang ada, tapi saya harus terus mengejar. Lalu saudara ada beberapa hal ya yang saya mau ceritakan di sini menjadi satu gambaran sama kita lah ya, ilustrasi seperti itu ya. Nah saudara, saya itu di rumah itu ada tampungan air ya, drum yang kecil ukurannya saudara ya. Mungkin, tapi saya nggak ukur, mungkin itu kira-kira ya bisa 100 liter gitu ya, 100 liter. Nah itu ditaruh di halaman, lalu ada pancuran yang dibuat dari atap lewat di bawah pakai pipa, nanti keluar di situ. Ya jadi kalau air hujan yang ngalir di atap itu saudara, dia akan ngalir dan masuk di drum itu ya. Lalu saya suka memperhatikan kalau hari hujan. Kalau hari hujan lebat tuh saya perhatikan gitu ya. Cepat sekali saudara karena hujannya deras, air yang terkumpul di atap itu saudara turun masuk ke pipa itu sangat deras dan besar sekali. Sebentar aja itu, enggak sampai 15 menit penuh saudara. Bahkan itu melimpah-limpah karena hujannya masih tetap jalan. Melimpah-limpah sampai saya ini aduh sayang gitu ya. Sayang airnya terbuang-buang gitu. Ya, sayang airnya terbuang-buang. Terus cobalah ya, dalam hati cobalah ada lagi drum-drum gitu ya, atau tempatnya lebih besar, akan banyak saya dapat. Umpamanya kalau saya taruh aja drum-drum yang 100 liter, 10 atau 20 saudara, saya dapat berapa airnya? Saya bisa dapat kalau 10 bisa dapat 1000 liter ya kan? Berarti lebih banyak dari yang 100, betul? Nah tetapi sayangnya saya tidak sediakan itu saudara, hanya satu itulah dari dulu sampai sekarang, tapi bukan sampai selamanya saudara ya, bukan sampai selamanya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan,
Saya melihat itu dan menjadi satu pelajaran. Dan ketika saya mempersiapkan firman ini, itu datang ya. Itu datang diingatkan oleh Tuhan sebagai ilustrasi. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ketika hujan itu dicurahkan sangat lebat dan banyak, semua orang bisa ambil sesuka-sukanya. Ya. Tapi tergantung dari pribadi seseorang mau siapkan wadahnya sebesar apa. Kalau saya persiapkan sebesar hanya 100 liter saja saudara, maka saya hanya dapat 100 liter saja. Tapi kalau saya sediakan lebih banyak, saya maka dapat banyak. Ya, perhatikan ini baik-baik saudara, karena nanti ada pelajaran yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Lalu saudara, di situ saya merenungkan, jadi kita ya, makanya Tuhan ingin kita memperbesar kapasitas kita. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Cukuplah air segini jadilah daripada enggak ada. Cukuplah ini urapan. Cukuplah ini berkat Tuhan. Cukuplah pengenalanku akan Tuhan. Cukuplah sebatas aku beribadah saja. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang maha besar. Saya merenungkan ketika Tuhan itu maha besar, pasti Tuhan akan memberikan yang besar-besar kepada anak-anaknya. Amin. Bukan yang kecil-kecil, tetapi kenapa sampai kepada anaknya hanya kecil-kecil? Siapa yang salah? Apakah Tuhan menahan berkat? Ya bisa jadi juga karena dosa. Tapi ketika Tuhan mencurahkan berkat pada waktunya seperti hujan tadi, kedapatan kita tidak siap. Kedapatan kita hanya segitu saja wadahnya. Atau mungkin tidak ada persediaan apa-apa wadah kita. Kapasitas kita tidak kita siapkan saudara. Maka kita akan kehilangan banyak. Kita akan kehilangan banyak saudara. Umur kita berjalan terus dari waktu ke waktu. Tidak pernah umur itu stop aja. Umur 17 tahun terus 17 tahun. Akan bertambah, tapi kalau semuanya kita lewatkan, setiap kesempatan kita lewatkan, kita kosong, kita nol saudara, kita tidak punya apa-apa, atau kita punya tapi hanya dalam jumlah yang kecil, sedangkan Tuhan mau mencurahkan jumlah yang lebih besar saudara, amin, yang lebih besar saudara. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita memperbesar kapasitas kita, memperbesar wadah kita, ya, wadah kita perbesar, karena Tuhan sediakan yang besar. Saya berharap saudara dan saya berdoa saudara mengerti ilustrasi ini, biarlah ini menjadi rema. Ketika saudara pulang, biarlah saudara boleh merenungkan untuk pribadi kita. Wadah seperti apa yang kita siapkan? Apakah kita hanya begitu aja? Atau kita memperluas kapasitas, memperbesar kapasitas kita? Karena kita merindukan Tuhan jangan terlewatan. Kalau boleh semua seperti hujan tadi. Kalau boleh semua itu masuk di tampunganku. Kalau boleh semuanya masuk dalam hidupku. Saudara, kenapa tema ini keluar? Karena Tuhan itu memang mau supaya kita merespon dengan sangat kuat. Karena hari-hari ke depan ini, waktu akan terus berjalan dengan sangat cepat. Maka kita harus mengerti dalam percepatan Tuhan. Supaya kita jangan lewatkan setiap kesempatan saudara. Jangan lagi kita malas berdoa, jangan lagi kita malas untuk datang kepada Tuhan, jangan lagi kita malas untuk ibadah dan lain-lainnya ataupun pelayanan. Maka itu saat ini saudara, Tuhan mau kita benar-benar mempersiapkan pribadi kita. Biarlah kita mengerti dengan ilustrasi ini bahwa aku harus memperbesar. Kalau tidak, aku akan kehilangan banyak. Aku harus berusaha memperbesar kapasitas. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya saudara, pada waktu saya doa pribadi saudara, pada waktu saya berdoa pribadi di ruang doa saya, di situ Tuhan menyingkapkan sesuatu untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan singkapkan sesuatu untuk pelayanan di tempat ini. Dan pada saat itu saya terdorong untuk menulis ya. Saya tulis
sangat sederhana sekali saya tulis, ada coret-coret seperti itu saya tulis hanya di kertas selembar. Nah saudara, Tuhan mau nyatakan sesuatu, Tuhan mau mengerjakan sesuatu di Gunung Sion, dan Tuhan akan mengerjakan lewat Gunung Sion untuk seluruh kota, untuk provinsi saudara, karena kita tinggal di provinsi ini. Nanti kita bertanggung jawab untuk provinsi ini. Dan Tuhan katakan saudara, pada saat itu, dan saya mencatat ya, saya catat apa yang Tuhan beritahukan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, lalu setelah saya catat, saya lipat, saya taruh di buku doa saya yang sering saya bawa kalau pertemuan doa untuk catatan-catatan. Ya, saya tidak bawa di buku yang saya pakai untuk saya menyampaikan firman. Ada buku lain saudara, saya taruh di situ. Lalu setelah saya mendapat itu, saya bergelora seperti itu ya. Terus saya pengen, saya mau sampaikan kepada Bu Pen, Pak Pen seperti itu. Nah saya ingin waktu saya ke sana, saya mau sampaikan. Ini kira-kira bulan Februari saudara ya. Ya kalau saya tidak salah itu akhir, karena waktu itu saya ambil puasa 10 hari, lalu saya berdoa. Ya di situ ada penyingkapan seperti itu. Lalu saya pingin mau cerita sama Pak Pen dan Bu Pen. Tapi setelah sampai di sana belum saya ceritakan ya, belum saya ceritakan saudara. Ya terus saya lupa, ya saya lupa. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya terus bertanya kepada Tuhan. Biasanya saya ambil buku ini, paling tidak saya ambil 1 lembar untuk coret-moret gitu ya. Tetapi saya didorong untuk ambil buku itu yang satunya, di mana selipan itu saya letakkan. Lalu saya didorong, ya, didorong saya untuk membuka itu. Lalu saya buka, saya ketemu yang saya catat. Saya juga, wah, karena saya sudah lupa, saudara, itulah manusia. Tapi Tuhan tidak lupa, amin. Kadang kita berdoa, kita lupa dengan doa kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tapi saya bersyukur karena waktu itu saya didorong untuk mencatat, menulis saudara. Kalau itu tidak dicatat, ya mungkin saya harus berdoa lagi untuk mendapatkannya. Ya, lalu saudara, ketika saya melihat itu, saya buka, saya sangat gimana ya, terharu seperti itu. Terharu karena ini tidak lari dari tema kita saudara. Rupanya ya harus hari ini disampaikan, bukan hanya kepada Bu Pen, Pak Pen secara pribadi saya berbicara bertiga, tetapi supaya semua jemaat boleh mendengar. Amin. Supaya jemaat mengerti, karena ini bukan tugas para pemimpin, bukan tugas para pelayan, tapi seluruh jemaat. Amin. Saudara mendapat kairos Tuhan, ya. Jadi perhatikan di sini baik-baik. Lalu saudara, ini saya tunjukkan aja yang coret-coretan saya ya. Ya, memang saudara tidak bisa baca ya. Ini saya memang, waduh kenapa saya enggak minta tolong untuk itu ya. Untuk ditayangkan seperti itu, dibuat yang rapi. Tetapi ketika saya tadi terus menyembah berdoa, nah itu nanti. Karena ini secara spesial untuk kita di sini, saudara ya. Lalu itu akan disampaikan nanti, ya, akan disampaikan bagaimana strateginya kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ saya membuat ya, saya dipimpin oleh Tuhan, lalu membuat di situ kelimpahan dari seberang laut. Di atasnya itu kelimpahan dari seberang laut. Lalu saudara ada wadah di bawahnya ya, wadah terus rohani dan jasmani. Lalu di situ Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan akan bekerja dari tempat ini saudara dengan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Karena saudara, kelimpahan dari seberang laut itu adalah deklarasi kita, amin. Ya, deklarasi kita setiap hari. Siapa pendoa yang bolong? Gak ada ya. Semuanya deklarasi Yesaya 60 dari ayat 1 sampai 22.
Lalu di ayat yang kelima di situ dikatakan kelimpahan dari seberang laut. Jadi Tuhan itu mau berkata seperti ini. Nak, kamu sudah deklarasi, kamu sudah berdiri dengan sangat yakin. Yakin tidak saudara? Karena apa? Karena yang kita deklarasikan adalah firman, bukan perkataan manusia. Karena saya sangat meyakini bahwa apapun firman Tuhan itu yang sudah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya. Jadi sangat yakin, saya yakin sekali ketika deklarasi Yesaya 60 untuk Gunung Sion, saudara, itu pasti terjadi. Amin. Itu sesuatu yang besar, saudara. Maka yang Tuhan maksud di sini, Tuhan singkapkan untuk Gunung Sion, bukan hanya untuk Gunung Sion ini saudara, wadah ini, tapi kita semua yang ada di dalamnya, baik pelayan Tuhan, pemimpin maupun jemaat semuanya, tanpa terkecuali dari orang tua sampai anak-anak saudara. Amin. Semuanya Tuhan akan libatkan. Maka itu perhatikan ini baik-baik saudara, supaya saudara jangan kehilangan kesempatan ini. Lalu Tuhan itu mau berkata bahwa ini Gunung Sion, kamu semua itu adalah wadah. Seperti drum tadi saudara ya, adalah wadah. Kapasitasnya yang akan diisi oleh Tuhan. Lalu wadah ini akan bergerak di bidang rohani dan jasmani. Seperti ini saudara ya. Jadi wadah lalu akan bergerak di bidang jasmani dan rohani. Lalu dikatakan nanti dari wadah ini akan disalurkan. Di sini saya juga catat, karena Tuhan katakan menyalurkan dalam ketepatan. Tuhan katakan pada waktu itu, jadi saya catat menyalurkan dalam ketepatan. Jadi perhatikan ini baik-baik saudara. Saudara harus terlibat. Saudara harus terlibat karena itu yang Tuhan mau. Nah saudara, lalu di atas wadah ini sumbernya adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri sumbernya. Tuhan katakan sumbernya itu aku. Aku akan mensuplai, aku akan memberikan yang jasmani dan yang rohani. Lalu kamu akan bergerak bukan hanya bidang rohani saja, ya, berkhotbah, menyampaikan tentang pertobatan, membaptis orang, membimbing orang dalam hal-hal rohani. Bukan hanya itu kata Tuhan. Itu masih pincang, harus dua-duanya. Yaitu bidang jasmani. Artinya kita harus memberi makan, kita harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jiwa-jiwa. Karena saudara, setiap yang akan dilayani bukan semuanya orang yang sudah baik dan sempurna. Jadi rohaninya harus dikerjakan, dilayani, jasmaninya juga harus diperhatikan. Jadi perhatikan ini baik-baik saudara, karena kita akan terlibat dalam hal ini. Jangan saudara lewatkan. Jadi Tuhan itu katakan kamu harus bisa menyalurkannya. Kamu harus bisa menyalurkannya baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan katakan dia sumber, berarti dia mencukupi semuanya. Dia menyediakan, dia akan mengalirkan hal-hal rohani saudara. Dan juga dia akan mengalirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saudara ngerti ya tentang jasmani? Artinya pendanaan, apapun fasilitas. Karena kita harus bisa, ya, harus bisa melayani dalam bidang itu. Orang-orang membutuhkan pertolongan. Karena manusia saudara apalagi belum bertobat, yang dilihatkan jasmani dulu ya. Tuhan katakan semua itu seperti Tuhan. Waktu Tuhan ada di dunia, Tuhan perhatikan hal-hal rohani, Tuhan sampaikan pengajaran-pengajaran firman. Lalu di sisi lain Tuhan juga memberi makan, Tuhan menolong dan sebagainya. Bahkan di akhir zaman, di mana kita hidup, ada banyak hal nanti Tuhan akan nyatakan saudara. Jadi saudara, Gunung Sion ini Tuhan mau akan menjadi wadah. Akan menjadi wadah. Itu janji Tuhan dan kamu sudah minta itu, kamu sudah deklarasi setiap hari kata Tuhan. Lalu di bidang rohani ini Tuhan katakan ada orang-orang yang aku akan pakai. Lalu di bidang jasmani ada orang-orang yang aku akan pakai. Tapi pertanyaannya saudara, pertanyaannya, coba minta dulu dibacakan Yesaya 60 ayat 5. Ayat 5. Mari Bapak Selitonga tolong baca dulu.
Amin. Tuhan katakan kamu akan terheran-heran, akan tercengang-cengang karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudara, kalau sudah beralih itu bukan netes ya, tapi tidak bisa nampung gitu. Maka seperti hujan tadi saudara ya, maka saya diletakkan ilustrasi itu supaya kembali lagi ke situ, kembali lagi situ ingatan kita. Nah saudara, lalu pertanyaannya sekarang ini, apakah kita sudah siap? Itu masalahnya saudara. Apakah kapasitas kita ini sudah siap? Apakah Gunung Sion sudah siap? Apakah kita pribadi-pribadi sudah siap? Karena berkat ini bukan hanya berbicara untuk Gunung Sion tok, tetapi untuk kita pribadi-pribadi, keluarga lepas keluarga, itu juga akan mendapat berkatnya saudara. Jangan saudara aku capek-capek nih melayani, aku capek-capek berdoa enggak tidur-tidur, yang diuntungkan Gunung Sion. Aku enggak dapat apa-apa, sampai aku enggak sempat doa untuk keluarga. Ya. Sampai aku enggak sempat doain anak, doain bangsa, provinsi, kabupaten, tiap pagi lagi terus. Enggak ada waktu lagi untuk berdoa untuk keluarga. Saudara, janji Tuhan, jaminan itu ada buat kita yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara percaya berkat itu akan turun buat kita, maka itu saudara perhatikan ini baik-baik, karena Tuhan mau memberkati setiap kita. Jangan sampai satu pun dari kita yang terlewatkan. Jangan satu pun dari kita yang terlewatkan. Tapi biarlah kita menangkap. Sekali lagi pertanyaannya, apakah wadah kita sudah siap? Apakah daya tampung kita sudah siap? Pribadi-pribadi kita sudah siap? Saudara, ingat lagi tuh drum tadi ya. Untuk jasmani aja saya tidak siap saudara. Padahal bisa belilah di pasar gitu ya. Siapin drum-drum gitu ya. Tapi tidak siap. Banyak kendala. Ya macam-macam kendala ada juga. Biarlah segitu aja lah cukup. Tidak usah lah. Kalau beli lagi habis duit. Tidak usah lah angkat-angkat, capek. Lelah. Tidak usah lah. Ngapain? Toh nanti juga untuk orang yang 9 itu. Aku cukup aja, kita kan kadang gitu, cukup aku segini cukup lah. Ya. Seperti katanya memakai ayat firman, berilah kami makanan pada hari ini secukupnya. Akhirnya apa? Sebab cukup aja cukup. Padahal Tuhan bilang aku mau beri, perbesar kapasitas. Saya yakin sekali saudara, ini tema keinginan Tuhan yang harus disampaikan kepada kita. Karena Tuhan tuh seperti kapan nih ya anak-anakku ini siap. Ini berkat sudah disediakan sangat banyak untuk Gunung Sion. Ini sudah disediakan sangat banyak. Tapi kok dilihat belum siap-siap. Akhirnya apa saudara? Ditahan dulu daripada tumpah kayak air hujan ya. Ditahan dulu oleh Tuhan sampai kita siap. Amin. Kapan siapnya? Maranatha Bu. Tidak ada lagi saudara ya. Sekarang. Jangan tunggu Maranatha baru siap. Tapi sekarang. Amin. Mungkin kita bertanya, gimana ya? Memperbesar kapasitas, bingung aku. Saudara, kita mau taat saja, amin. Jangan mikirkan berkatnya itu nanti apa ya. Wah, uang yang banyak ya. Oh, jasmani dan rohani luar biasa ya. Tidak usah kita pikirkan berkatnya. Sekarang yang kita siapkan wadahnya, amin. Kapasitas kita harus diperbesar. Karena apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam tema ini apa yang Tuhan kehendaki menurut saudara? Tuhan maunya apa menurut tema? Kapasitas kita diperbesar. Terus kedua, dalam ketepatan Tuhan. Fokusnya ke situ saudara. Jangan dulu fokusnya berkat-berkatnya. Kalau sudah siap tuh datang sendiri nanti. Karena Tuhan tuh melihat. Maka itu waktu saya Tuhan kasih ini saudara, Tuhan tidak lupa mengingatkan
Dan untuk mengingatkan kita semuanya, Tuhan katakan, nak, jangan sampai kamu terlewatkan. Jangan sampai kamu tidak dapat, nih aku sudah sediakan. Tinggal harinya, tinggal waktunya, saudara. Maka di dalam Yesaya 60 itu ada kelanjutan ayat itu. Ya. Raja-raja akan datang kepadamu, dikatakan. Lalu pintu gerbangmu tidak pernah tertutup siang dan malam, karena orang akan membawa persembahan kepadamu. Tidak pernah tertutup, karena apa? Terus berduyun-duyun, tidak pernah habis, tidak sempat nutup pintu, saudara. Berkat itu datang terus, amin. Tidak sempat nutup pintu, ya. Berkat itu terus ngalir kalau Tuhan sudah beracara. Apalagi kita siapkan wadah kita, saudara. Jadi Tuhan kehendaki, jadi kita mau fokus bahwa kita mau memperbesar kapasitas. Gimana caranya memperbesar kapasitas? Ya, ada beberapa hal, tapi ada banyak hal. Tapi ini beberapa hal ini aja kita mau belajar, ya. Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan. Mungkin saudara, aku sudah bangun hubungan, Bu, sama Tuhan. Saya katakan menjaga hubungan dengan Tuhan. Bagi saudara yang belum membangun hubungan sama Tuhan secara pribadi, mulai hari ini bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sampai kita melekat sama Tuhan. Sampai kita melekat, bukan hanya ketemu sesaat, tapi sampai melekat, tidak bisa terpisahkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tadi adalah sumber. Kalau kita tidak melekat, kita ada jarak, bagaimana sumber itu bisa mengalir dalam hidup kita? Gunung Sion harus melekat sama Tuhan. Kita semua harus melekat sama Tuhan, supaya setiap apapun yang Tuhan mau beri akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena sumbernya adalah Tuhan. Ketika Tuhan itu mengalirkan yang ilahi dalam kehidupan kita, itu akan memperbesar kapasitas rohani kita, saudara. Akan memperbesar. Makin banyak saudara bergaul dengan Tuhan, makin memperbesar. Karena di situ Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian. Tuhan akan mengajari karena Tuhan itu adalah guru. Dia akan menyingkapkan banyak hal di dalam keintiman, kelekatan kita sama Tuhan. Maka kita ngerti, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk perbesar kapasitas. Perbesar kapasitas. Jadi pertama tadi apa? Membangun hubungan sama Tuhan. Menjaga hubungan sama Tuhan. Yang kedua, aktif. Ya, aktif. Jadi di sini bukan aktif, ini artinya bergerak, saudara, ya. Tidak berdiam diri, tapi bergerak. Ada usaha dari dirinya untuk maju. Ada usaha dari dirinya untuk maju, jadi aktif. Datang dari dirinya, ada usaha. Gimana supaya aku maju? Supaya kita apa? Naik. Perbesar, saudara. Tapi kalau kita itu hanya diam, menunggu, dan berdoa saja, Tuhan perbesar kapasitas, Tuhan perbesar kapasitas, enggak jadi-jadi. Harus bergerak, ya. Ada usaha dari dirinya untuk maju di dalam Tuhan. Jadi jangan vakum, jangan beku, saudara. Jangan lemah. Ketika hal-hal itu datang menghampiri kita yang dari dunia, kita harus bisa berani menerobos. Maka itu Tuhan katakan di tahun ini kerja keras dan menerobos. Karena Tuhan mau memperbesar kapasitas kita, ada kerjasama dengan kita. Itu yang Tuhan mau. Lalu yang berikutnya, banyak belajar atau rajin belajar. Berarti jangan malas. Belajar, saudara. Belajarnya bagaimana? Ketika saudara baca firman, saudara bisa belajar dari situ, dari Tuhan. Atau mungkin dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara belajar.
Atau saudara baca dari buku-buku rohani atau buku-buku pengetahuan yang bisa membuat kita itu makin pinter. Belajar. Jangan menganggap, sudahlah aku sudah tua, tidak usah belajar lah. Sudahlah aku sudah berkeluarga, tidak usahlah belajar. Saudara, biarlah kita terus belajar. Karena sampai Tuhan datang, itu akan terus Tuhan bergerak. Biarlah kita meresponi. Sehingga apa? Yang Tuhan mau kita terus naik atau terus besar, terus meluas seperti itu. Jadi banyak belajar ya. Lalu ambil setiap kesempatan yang ada. Jangan lewatkan. Saudara ngerti maksudnya? Ambil setiap kesempatan yang baik saudara, bukan kesempatan yang buruk ya. Ambil kesempatan yang ada, jangan lewatkan. Ketika kita itu ditawari, mari Bu kita jadi pendoa. Tangkap saudara. Ambil itu. Jangan lewatkan, karena kesempatan itu tidak akan ada lagi. Kemarin kami sharing-sharing sama Pak Pen ya. Dimana Pak Pen itu diminta untuk pergi ke Merangin, tapi bukan untuk doling. Dolingnya hari Selasa, perginya hari Senin ya. Dengan pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Lalu Pak Pen siap. Karena untuk bawa mobil, pakai mobil dan Pak Pen nyetirnya. Saya bilang, iya Preng, saya bilang, ambil, saya bilang, itu kesempatan. Saudara percayalah itu kesempatan. Jangan katakan, sudahlah aku ada sibuk. Karena dikatakan, iya Pak Frank kata mereka. Males kalau minta sama yang lain, selalu bilang ada alasan ini, itu. Akhirnya tidak mau mereka hubungi lagi. Jadi selalu menghubungi Pak Pen ini karena Pak Pen selalu siap. Saya bilang iya harus seperti itu. Lihat ketika mereka tidak siap banyak alasan, orang tidak mau lagi kan? Tidak mau lagi. Akhirnya apa? Mereka kehilangan kesempatan. Tapi ketika kita ada kesempatan kecil saja, kita mau saudara, kita akan diberi lagi kesempatan yang besar. Jangan rasa capek. Saya katakan kepada Pak Pen, saya dulu juga seperti itu. Setiap kesempatan ada, saya ambil. Saya disuruh jemput hamba Tuhan datang, saya nyetirin. Lalu saya ajak tidur di rumah saya. Karena saya tahu ini kesempatan, ada berkat ketika saya melayani hamba Tuhan. Anak-anak sekolah Alkitab, saya perhatikan saudara, apa yang saya bisa buat. Karena apa? Saya jangan lewatkan kesempatan. Banyak saudara. Mungkin kita menantikan nuainya. Saya katakan kepada Pak Pen, kita tidak usah pikirkan kita menuai. Karena memang apa yang kita tabur pasti kita tuai, saya bilang. Ada memang saat kita tabur hari ini, kita menuai hari ini. Ada kita nabur hari ini, berapa minggu kemudian kita nuainya. Ada yang kita tidak tuai, saya katakan. Tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena disimpan oleh Tuhan. Amin. Disimpan oleh Tuhan saudara. Saatnya ketika kita kembali ke rumah Bapa, Tuhan katakan, nak ini hadiah. Kita mungkin terkejut. Hah? Terlalu mewah Tuhan. Apa ini? Tuhan katakan waktu itu nak, tanggal ini, hari ini kau melakukan ini. Aku tidak kasih engkau saat engkau nabur. Aku simpan. Karena apa? Saat kau datang, Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita buat saudara. Percayalah. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan. Apapun itu saudara, kecil ataupun besar. Mungkin itu tidak enak, membuat kita rugi sekalipun. Ambil saudara. Di situ kapasitasmu akan diperbesar. Jangan lewatkan setiap kesempatan. Nyapu gereja saya ambil kesempatan saudara. Ngepel, ngelap kursi saya ambil kesempatan saudara. Karena saya tahu ketika saya melayani gereja, melayani hamba Tuhan, saya dapat berkat hamba Tuhan. Dan itu saya tidak mengharapkan dapat berkat hamba Tuhan. Tapi biarlah saya melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus karena saya sedang melayani Tuhan. Ketika saya tidak dianggap, saya tidak kecewa. Karena motivasi saya melayani Tuhan. Tidak dapat pun seperti tadi, Tuhan simpan di surga saudara. Amin.
Jadi kalau saudara nabur, udah ada nih tuayanya, Tuhan simpan di sorga, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Disimpan di sorga. Ya, ajaib saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, setiap kesempatan itu ambil, jangan lewatkan. Tawaran apapun itu ambil saudara. Ambil. Jangan saudara, nantilah besok masih ada kok. Enggak, tidak sama. Tidak sama saudara. Tidak sama. Jadi jangan lewatkan. Lalu saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saudara dapat jatah sembako. Pernah enggak dapat jatah sembako? Pernah. Amin. Nah, saudara dapat jatah sembako, saudara ambil enggak? Ambil? Wah, luar biasa kan? Jatah sembakonya biasanya itu ya beras 5 kilo, minyak 1 liter, gula 1 kilo gitu ya, hanya 3 aja gitu. Saudara ambil? Ambil? Kalau besar ambil? 20 kilo ambil? Pokoknya jangan lewatkan kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan. Nah, saudara, itu saja untuk dihabiskan di dunia. Kita yang Tuhan tawarkan itu sampai kekal saudara. Sampai kekal saudara. Jadi kalau kita sedang ditawari, mari Bu, pelayanan Marina, mari. Makanya kemarin itu kan, ya, siapa yang mau, ya, pelayanan isi formulir gitu ya. Siapa yang siap, lalu saya juga gerakkan kepada pendoa, cari. Saya bilang cari jemaat yang belum ada pelayanan, ibu-ibu atau bapak-bapak. Untuk menjadi pendoa minimal. Karena saya enggak bilang, cari ibu-ibu, bapak-bapak, opung-opung melayani jadi singer. Ya, enggak mungkin kan? Jadi saya bilang jadi pendoa. Ya, jadi pendoa. Bergerak di balik layar. Amin. Tapi berkatnya luar biasa. Saya katakan mari terus, jangan pernah bosan, ajak terus. Mereka nolak, ajak terus ya. Nah, kalau saya katakan tawaran itu saudara, tawaran dari surga, bukan dari Ibu Martiana, bukan tawaran dari Ibu Nael, ya, dari Ibu Sri Tonga atau lainnya, tapi itu dari Tuhan. Sedang menawarkan kepada saudara seperti sembako tadi. Jangan lewatkan. Karena saudara mau dipakai oleh Tuhan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Di mana pekerjaan yang luar biasa ini. Karena Tuhan sudah merancangkan. Kekayaan dari seberang laut akan dilimpahkan. Dari sekarang pendoa sudah doa terus. Perbesar Tuhan tempat ini. Perbesar Tuhan, ada dapur umum, ada ini dan sebagainya saudara. Sedang didoakan. Mari saudara terlibat. Maka dikatakan semua terlibat dalam pelayanan. Tidak ada yang tidak terlibat. Karena semua itu bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk semua kita tanpa terkecuali. Amin. Tanpa terkecuali. Maka itu memperbesar kapasitas bagi setiap kita yang sudah terlibat dalam pelayanan ataupun mau terlibat dalam pelayanan. Mari persiapkan wadah kita. Maka tim PW dengan anggota yang sudah mendaftar, Bu Pen katakan 3 bulan dilihat kehadirannya, kerajinannya. Supaya apa? Bisa pelayanan. Supaya dibentuk, dilihat, diawasi kelakuannya, ketaatannya, kesetiaannya. Tapi saya mengamati saudara, masih ada yang tidak mengikuti peraturan ini. Bukan kami yang menilai, tapi Tuhan langsung melihat. Melihat setiap kita saudara. Apakah kita sungguh-sungguh rela berkorban? Kalau kita tidak rela berkorban, tidak bayar harga, tidak mengorbankan waktu dan lainnya saudara, dalam ketaatan dan kesetiaan, bagaimana bisa dipercaya?
untuk kelimpahan dari seberang laut itu, berkat-berkat itu, tidak bisa. Maka biarlah mulai hari ini setiap kita boleh menangkap isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang, apa yang Tuhan sedang persiapkan. Mari kita semua merapat, saudara. Mari kita semua merapat, mendekat kepada Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada. Belajar, jangan malas, aktif terus, saudara. Supaya kita hadir di dalam dunia, bukan hanya sekedar hadir, tapi destiny ilahi harus jadi dan tuntas dalam hidup kita. Amin. Setiap saudara ada destiny. Saya pernah sampaikan firman Tuhan. Ada suratan Tuhan tentang kita. Kita harus berjalan sesuai dengan catatan di surga tentang kita, saudara. Jadi mari, hidup ini bukan hanya sekedar beribadah, menjadi orang Kristen. Semua kita harus terlibat, karena Gunung Sion akan Tuhan pakai untuk bergerak di bidang jasmani dan di bidang rohani. Di bidang rohani ada orang-orang yang akan Tuhan bina, orang-orang yang mau dibina oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diajar. Maka dikatakan belajar, belajar dan belajar. Di bidang jasmani juga terus belajar supaya apa? Bisa mengelola keuangan. Kalau sudah kelimpahan dari seberang laut, ya berkat itu banyak, enggak pinter ngelola, saudara, bisa salah. Akhirnya saluran-salurannya salah, tidak dalam ketepatan Tuhan. Jadi harus belajar. Harus belajar supaya kita kedapatan benar-benar siap. Sehingga ketika kita dipercayakan itu, kita melakukan semuanya menyukakan hati Tuhan. Kita melakukan semuanya dalam ketepatan. Mungkin di bidang rohani untuk khotbah dan menyampaikan pengajaran kita tidak bisa. Kita masuk di bidang pelayanan jasmani, diakonia, saudara. Kita akan bergerak di bidang itu, dan itu perlu kepandaian, perlu pengetahuan. Tidak hanya begitu aja. Maka hari ini tadi dikatakan memperbesar kapasitas. Salah satunya adalah belajar. Amin. Mau belajar? Kita sama-sama belajar, saudara. Jangan diam, harus aktif dikatakan. Artinya kita bergerak. Jangan sampai harinya tiba, kita di mana? Mari saat ini kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, tanda kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini ada tawaran dari surga buat setiap kita tanpa terkecuali. Ketika engkau ditawari, mari respon. Mari saudara ambil setiap kesempatan. Jangan lewatkan satu pun.